Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku, kelas 10 di mata pelajaran sosiologi. Hari ini Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2020. Jangan lupa absen, tetap jaga kesehatan agar kita selalu sehat. Baik, di pertemuan kali ini, pagi ini jam pertama, kita bertemu lagi dengan Pak Syarifuddin, mata pelajaran sosiologi. Kali ini Bapak akan memberikan sebuah materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Sebelum kita lanjut ke faktor-faktor, kita ingat terlebih dahulu arti dari ketimpangan sosial di pertemuan yang lalu. Apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial itu apa? Suatu keadaan di mana terjadinya ketimpangan atau terjadinya ketidakseimbangan atau jarak di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh beberapa perbedaan status sosial, ekonomi ataupun budaya. Itulah yang dinamakan ketimpangan sosial. Sekali lagi, ketimpangan sosial adalah suatu keadaan di mana terjadinya ketidakkeseimbangan atau jarak di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi ataupun budaya. Itu. Nah, dari pengertian itu, dari berbagai macam ketimpangan akan muncul yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Nah, di dalam faktor-faktor ini terdapat beberapa faktor. Di antaranya, kalau dilihat secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah ada dua, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. Yang pertama, faktor alami itu adalah faktor yang merupakan atau muncul atas kehendak Tuhan. Jadi faktor ini itu disebabkan atau dikarenakan terdapatnya perbedaan atau munculnya secara alami. Langsung pemberian dari Tuhan, itu alami. Nah, faktor alami ini dapat mendorong ketimpangan sosial. Di antaranya apa faktor alami? Yang pertama, jadi faktor alami itu ada penyebabnya atau ada hal yang mempengaruhi. Di antaranya adalah perbedaan SDA atau perbedaan sumber daya alam. Nah, untuk memperjelas, perhatikan sambil menyimak buku masing-masing dan yang penting bisa dicatat. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Terutama di sini adalah kita bahas tentang perekonomian suatu daerah berkaitan erat dengan sumber daya alam. Semua yang dimiliki, sumber daya alam yang dimiliki. Jika masyarakat tersebut dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki atau dikelola dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan meningkat. Nah, sebaliknya, jika masyarakat sulit untuk mengembangkan sumber daya alamnya di daerah atau di daerahnya masing-masing, kondisi perekonomiannya itu tidak meningkat. Itu sudah jelas. Nah, inilah bentuk hubungan antara sumber daya alam dan ketimpangan sosial. Nah, hal ini itu membuktikan bahwa pentingnya kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya alam. Nah, selain itu, kemajuan ekonomi suatu daerah jika tidak disusul daerah lain atau jarak akan melebar atau jaraknya akan jauh. Akibatnya apa? Akibatnya itu terjadi ketimpangan sosial antar daerah. Itu faktor alami yang pertama. Faktor alami itu sekali lagi digarisbawahi, jika masyarakatnya memanfaatkan atau mengelola sumber daya alamnya dengan baik, maka hasilnya akan baik atau meningkat. Sebaliknya, kalau masyarakatnya tidak mengelola atau tidak mengembangkan, maka daerahnya
di dalam perekonomiannya akan merosot atau tidak meningkat. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah letak dan kondisi geografis. Ini sangat penting. Selain perbedaan sumber daya alam, letak geografis itu juga dapat mempengaruhi ketimpangan sosial, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, hal ini dapat terlihat dari kemajuan ekonomi masyarakat di daerah, atau misalkan masyarakat di dataran tinggi. Nah, dengan masyarakat, perbedaannya dengan masyarakat di dataran rendah. Jadi jika dilihat dari faktor ekonomi, dataran rendah akan lebih menjanjikan daripada dataran tinggi, terutama faktor pembangunan ekonomi yang menyangkut kegiatan industri, perkantoran, bisnis, dalam arti di sini bisnis komersial. Nah, sedangkan dataran rendah yang kontur tanahnya datar dan rata itu membuat pembangunan gedung dan industri menjadi mudah untuk dilakukan. Nah, hal ini akan memberikan ruang publik atau ruang masyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat sekitar. Begitu. Terus ekonomi pada dataran tinggi itu masih banyak berada pada level industri, khususnya adalah agraris yang berhubungan dengan pertanian atau persawahan dan perkebunan. Jarang sekali berdiri pabrik, terus perkantoran besar pada wilayah dataran tinggi. Jadi kantor-kantor itu biasanya didirikan di dataran yang rendah. Lah, kecuali dataran tinggi yang sudah menjadi sebuah kota besar itu bisa. Nah, kebanyakan penghasil jenis-jenis sumber daya alam yang ditemukan itu di dataran tinggi. Gitu. Nah, kalau dilihat dari tadi dilihat dari ekonomi, segi ekonomi. Sekarang dilihat dari segi sosialnya misalkan. Nah, di dalam masyarakat yang tinggal di dataran rendah itu memiliki kualitas hidup dan pendapatan ekonomi yang lebih baik, meskipun tidak selalu. Nah, ini. Nah, dengan banyaknya areal industri, perkantoran itu membuat upah minimum pada dataran rendah menjadi lebih besar. Terlepas dari kondisi kemajuan dari sebuah perkotaan, biasanya masyarakat sosial yang tinggal di dataran tinggi itu memiliki kualitas hidup, terutama adalah lebih sederhana dalam kehidupannya. Nah, namun tidak masuk ke garis kemiskinan. Banyak yang bekerja sebagai petani, kemudian peternak, kemudian pedagang dan lain sebagainya. Namun banyak pula masyarakat yang bekerja sebagai karyawan kantor, kemudian lokal ataupun kantor lokal maupun masyarakat yang sifatnya adalah komuter. Komuter itu bekerja pada lokasi dataran rendah. Itu adalah faktor-faktor alami. Sampai ini yang kurang jelas bisa kirim Jabri atau bertanya di WA Bapak. Begitu, jadi faktor alami. Baik, ke berikutnya, faktor yang kedua adalah faktor non alami. Faktor non alami perlu diketahui, faktor non alami yaitu faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia, di mana manusia turut andil dalam menciptakan ketimpangan sosial. Adapun faktor-faktor non alami, penyebab ketimpangannya dalam kehidupan sosial meliputi apa saja? Yang pertama adalah faktor internal individu. Mari kita bahas faktor internal individu. Di antaranya adalah pembangunan yang tidak merata membuat fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai tidak dapat dinikmati sejumlah daerah. Akibatnya, tidak semua masyarakat mempunyai kualitas diri yang baik. Begitu. Terus kualitas diri ini berpengaruh terhadap kualitas kerja mereka. Semakin tinggi kualitas diri mereka, semakin tinggi pula peluang kerja dan kesejahteraan hidup yang didapat. Nah, selain itu, sifat malas atau penduduk tertentu itu
juga berpengaruh terhadap kualitas diri masyarakat. Nah, sifat malas akan mengakibatkan masyarakat itu enggan menerima perubahan dan enggan belajar meningkatkan kualitas dirinya. Lah, hal ini bila dibiarkan maka kualitas masyarakat akan semakin tertinggal. Nah, kualitas diri ini juga menjadi salah satu masalah, terutama adalah berkaitan dengan negara yang berkembang, termasuk adalah negara kita, negara Indonesia. Oleh karena itu, kita semua atau Anda semua harus segera berbenah diri untuk mengembangkan sikap-sikap positif dalam diri Anda. Nah, cara yang dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, bagaimana cara untuk menumbuhkan atau mengembangkan sikap-sikap positif diri kita masing-masing atau diri Anda? Yang pertama adalah pantang menyerah saat menghadapi permasalahan. Permasalahan itu baik di sekolahan, baik di keluarga maupun di masyarakat. Itu pantang menyerah. Yang kedua, berani mengambil resiko dari setiap keputusan penting yang Anda buat. Jadi kita harus berani mengambil resiko. Itu pantangan, resiko. Kemudian yang ketiga, bekerja keras untuk meraih cita-cita. Kita harus berusaha untuk meraih apa yang kita tujukan atau kita cita-citakan. Begitu. Yang keempat, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kita adalah bertakwa. Tentunya kita sudah tahu itu. Itu faktor internal terdapat pada diri kita ada 4. Kemudian yang kedua, faktor non alami yang kedua adalah pengaruh globalisasi. Nah, ini sangat penting. Di dalam pengaruh globalisasi ini akan terjadi ketimpangan sosial, terutama adalah ekonomi akibat globalisasi bisa disebabkan oleh sikap masyarakat itu sendiri terhadap globalisasi. Nah, apabila masyarakat mampu beradaptasi terhadap globalisasi, mereka dapat bertahan hidup, terutama adalah bertahan hidup lebih lama, serta kesejahteraan ekonomi khususnya adalah mereka relatif lebih tinggi. Nah, begitupun sebaliknya, jika tidak mampu beradaptasi terhadap globalisasi, maka masyarakat akan semakin tertinggal dan kesejahteraan ekonomi akan jauh lebih rendah. Nah, untuk hal itu, globalisasi yang terjadi dalam masyarakat itu juga menyebabkan suatu negara tidak bisa melepaskan diri dari negara lain. Artinya terdapat hubungan ketergantungan antar negara. Nah, contohnya apa, Pak? Nah, contohnya ini untuk pemberlakuan program ASEAN, terutama adalah Economic Community, atau masyarakat ekonomi ASEAN. Di dalam masyarakat ekonomi ASEAN ini kalau disingkat adalah MEA, MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, dampak pemberlakuan MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia itu berbagai barang, jasa, kemudian investasi, tenaga kerja, dan budaya dari negara lain itu akan semakin gencar masuk ke Indonesia. Nah, hal ini bisa mengakibatkan integrasi ekonomi yang terjadi akibat pemberlakuan MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN tadi juga mendorong terjadinya ketimpangan budaya, kemudian ketimpangan teknologi antar daerah, kemudian meminggirkan pengusaha dan pekerja lokal, serta terjadi eksplorasi sumber daya alam. Ini adalah pengaruh globalisasi. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Ini kebijakan pemerintah yang tidak adil menyebabkan sejumlah ketimpangan sosial ekonomi. Nah, salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi itu apa? Kebijakan membangun negara. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, dalam masalah pembangunan biasanya itu pemerintah seringkali terlalu fokus membangun daerah perkotaan atau beberapa pulau besar, seperti misalkan membangun di
Jawa, Sumatera. Nah, hal ini itu dikarenakan pemerintah masih menganggap daerah-daerah tersebut itu berpotensi sangat tinggi dan dapat menghasilkan pemasukan yang tinggi bagi negara. Dan selain itu, ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola pulau-pulau Indonesia yang banyak membuat mereka itu lebih fokus mengurus perkotaan atau pulau-pulau besar di Indonesia. Jadi pulau-pulau kecil diabaikan. Nah, itu tidak terjadi ketimpangan, nanti akan terjadi ketimpangan. Kemudian kalau situ terjadi akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan jelas ketimpangan sosial ekonomi antar daerah perkotaan dengan daerah terpencil. Akan terjadi ketimpangan jelas itu. Kemudian daerah perkotaan atau pulau besar yang mengalami pembangunan pesat, kemudian memperoleh fasilitas yang memadai, pendapatan tinggi, serta kesejahteraan penduduk yang lebih baik, ini itu akan terjadi perbedaan daerah. Di antaranya ada daerah terpencil dan daerah daerah yang kondisinya tertinggal. Jadi daerah yang kondisinya tertinggal itu dan dalam proses dalam mencukupi semua fasilitas yang didapat itu tidak memadai. Nah, pendapatan daerah yang rendah itu bisa saja kesejahteraan penduduknya itu memprihatinkan. Maka kemiskinan akan dapat dijumpai di daerah terpencil khususnya. Itu. Bila hal ini dibiarkan dapat memunculkan kecemburuan sosial antara daerah terpencil dan daerah lebih maju. Nah, ini pengaruh kebijakan pemerintah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, perbedaan kondisi demografis. Ini juga sangat penting. Perbedaan kondisi demografis yang cukup besar di suatu daerah juga dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial. Lah, adapun kondisi kondisi demografis tersebut itu meliputi perbedaan, di antaranya adalah tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan. Nah, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan juga, kemudian perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, dan perbedaan dilihat dari dalam tingkah laku, kemudian kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Nah, kondisi demografis tersebut itu dapat menyebabkan munculnya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Nah, karena apa? Karena berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat di daerah tersebut. Nah, untuk itu daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi, sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, apabila suatu daerah tersebut memiliki kondisi demografis yang kurang baik, akan menyebabkan rendahnya produktivitas kerja, terutama adalah produktivitas kerja masyarakat, yang nantinya akan menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanam modal, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan menjadi rendah. Nah, itu adalah rangkaian dari faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Apa faktor-faktor tadi? Faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial ada dua, faktor alami dan faktor non alami. Dari faktor alami ada dua, tentang perbedaan sumber daya alam, kemudian dan letak dan kondisi geografis. Kalau faktor non alami itu ada 4. Yang pertama adalah faktor internal individu, kemudian faktor yang mempengaruhi globalisasi, kemudian
kebijakan pemerintah, kemudian perbedaan kondisi demografis. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan atau ketimpangan sosial. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Bisa dibaca-baca kembali, ya kurang yang jelas bisa ditanyakan di grup atau di WA Jabri Bapak. Begitu, baca hamdalah bersama-sama, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.